Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat meneruskan kajian daripada kitab yang penuh dengan mutiara-mutiara nasihat dari kitab Durratun Nasihin ini. Dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan suri tauladan umat Islam sedunia, bahwasannya kita telah diberikan jalan untuk mempelajari hadisun nabawi, tentang cerita-cerita Rasulullah, tentang kemuliaan Rasulullah, tentang cerita para sahabat, tentang cerita para salafun sholeh. Amin ya rabbal alamin. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qol, Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia berkata, su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Nabi ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Faqala yakhrujul mu'minun min dhanbihi ka yaumi waladtu ummuh. Kemudian Nabi bersabda, orang mukmin yang keluar dosanya, maksudnya orang mukmin keluar dari dosanya pada malam pertama seperti halnya saat dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi pada malam pertama mereka sudah dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa apapun kepada Allah, fastajib lakum, maka Allah akan mengatakan, maka engkau akan aku ijabahi, akan aku kabulkan segala doamu ketika kamu dalam keadaan suci di malam pertama bulan Ramadan. Wa fil lailati saniyah, dan malam keduanya yufaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minain, ia diampuni dan juga kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Wa fil lailati salisah, dan malam ketiganya yunadi malakun min tahtil arsy ista'difil amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambih. Maka ketika malam ketiga seorang malaikat berseru di bawah ars, ista'difil amal, mulailah beramal, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat. Wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mislu fi qira'ati Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Di hari keempat bahwasannya mereka memperoleh pahala seperti halnya pahala membaca Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, yakni Al-Qur'an. Wa fil lailatil khamisah a'tahu Allahu ta'ala misla man shalla fi Masjidil Haram. Pada malam kelima di bulan Ramadan ketika mereka melaksanakan sholat tarawih, Allah Ta'ala memberinya pahala seperti halnya orang yang sholat di Masjidil Haram, wa Masjidil Madinati wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Madinah serta Masjidil Aqsa. Wa fil lailatis sadisah, dan pada malam keenam Allah Ta'ala thawaba man tawfa bil baitil ma'mur. Allah, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diberikan pahala seperti halnya ketika orang itu bertawaf di Baitul Ma'mur. Wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madar, dan semua batu yang terdapat di daerah sana serta cadas yang ada di daerah sana itu mendoakan orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-6. Wa fil lailati sabi'ah faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa Haman. Dan malam ketujuh seolah-olah ia mendapat derajat seperti halnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kemenangan atas Fir'aun dan Haman. Jadi memang cerita tentang Nabi Musa dan umat Muhammad ketika itu
ada salah seorang ulama besar, dia itu bermimpi bahwasannya ketika dia duduk bersama dengan Rasulullah dan ulama-ulama lain, duduknya melingkar begitu. Kemudian Nabi Musa memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, kesini wahai engkau kekasihnya Allah." Datanglah Rasulullah ke Nabi Musa. "Wahai Rasulullah Muhammad, kamu pernah berkata kepadaku bahwasannya umatmu kal anbiya Bani Israel, seperti halnya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel." Loh, memang benar wahai Nabi Musa. Umatku, keturunanku, ulama-ulamaku itu seperti halnya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka coba tunjukkan wahai Rasulullah Muhammad kepadaku satu saja umatmu yang katamu itu seperti halnya nabi dari kalangan Bani Israel. Dipanggillah satu ulama besar, Al-Hujjah Al-Kamil, Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali pun datang kepada Nabi Musa. "Wahai, katanya kamu umat Nabi Muhammad." "Naam, betul, saya umatnya Nabi Muhammad." "Siapa namamu?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." "Saya itu tanya namamu, kenapa kamu menyatakan kakekmu, bapakmu, dan sanad-sanad dari keturunanmu, sanad-sanad dari nasabmu? Saya cuma tanya namamu, lebay kamu." Kemudian Imam Ghazali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa menjawab perkataan daripada Nabi Musa? Bolehkah saya menjawab, haruskah saya menjawab dengan adab, atau haruskah saya menjawab dengan apa adanya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sudah jawab apa adanya dari perkataan Nabi Musa tersebut." Kemudian Imam Ghazali berkata, "Wahai Musa, akankah kamu tidak ingat ketika kamu bertemu Allah Subhanahu wa taala? Allah sebenarnya cuma tanya, 'Wa ma tilka biyaminika ya Musa?' Tapi engkau menjawabnya panjang lebar. 'Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa hasu biha 'ala ghanami wal yafiya ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf san'iduha siratahal ula.'" Yang ditanyakan Allah itu, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Tapi mengapa kamu menjawab panjang lebar? Seharusnya kan kamu menjawab, "Ini adalah tongkat wahai Allah." Tapi kamu menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bertekan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku keperluan yang lain padanya. Lemparlah ia wahai Musa." Dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi seekor ular merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Maka peganglah, jangan takut, mengembalikan." Seperti itu. Kamu menjelaskan panjang lebar. Kenapa aku tidak boleh menjelaskan namaku panjang lebar? Kemudian Nabi Musa dengan bangganya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, memang benar umatmu sepantar, artinya sejajar dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel." Itulah bahwasanya cerita tentang umat Nabi Muhammad derajatnya hampir sama dengan Nabi Musa. Mungkin ini yang bisa kita ambil daripada malam ketujuh di bulan Ramadan. Kemudian wa fil lailatis saminah, di malam ke-8, a'tahu wa ta'ala ma'ata Ibrahim alaihissalam, Allah ta'ala memberinya apa yang pernah dia berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa fil lailatit tasi'ah faka'anna ma'abdallahi ta'ala ibadataun nabi alaihi salatu wassalam, dan di malam ke-9 seolah-olah ia menyembah Allah sebagaimana ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil asyirah yarzuquhu Allahu ta'ala khairid dunya wal akhirah, di malam ke-10 Allah ta'ala mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat, memberikan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-10, seperti halnya dia melaksanakan kebaikan dunia dan akhirat. Wa fil lailatil hadiyah asyarah
Di malam ke-11 yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummih, ia dikeluarkan dari dunia seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya. Wa fil lailati tsaniyata asyarah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Di malam ke-12 ia datang pada hari kiamat, sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. Wa fil lailati salisata asyara jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su'in. Pada malam ke-13 ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap keburukan-keburukan. Wa fil lailatir rabi'ata asrah ja'atil malaikah. Pada malam ke-14 akan datang para malaikat dan seraya berkata yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawih, seraya memberikan kesaksian untuknya bahwasannya dia telah melaksanakan sholat tarawih. Fala yuhasibuhu waw yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan menghisap pada hari kiamat. Wa fil lailatil khamisata asrah, pada malam ke-15 tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wa kursi, maka pada malam ke-15 orang yang sholat tarawih di malam ke-15 didoakan oleh para malaikat dan para penanggung ars, kursi serta penjaga langit kepada orang yang melaksanakan tarawih di malam ke-15. Wa fil lailati sadisata asrah kataballahu lahu bara'atan najati minan nar wa bara'atad dukhuli fil jannah. Bahwasannya pada malam ke-16 Allah menetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk dalam surga. Wa fil lailati sabi'ata asrah yu'ta misla sawabil anbiya, di malam ke-17 ia diberi pahala seperti pahalanya para nabi. Wa fil lailati saminata asrah nada malakun ya Abdullah, di malam ke-18 seorang malaikat menyeru, wahai hamba Allah, inna Allaha radiya anka wa an walidaik, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan ibu bapakmu. Wa fil lailati tasi'ata asyrah, dan di malam ke-19 yarfa'ullahu darajati fil firdaus, Allah mengangkat derajat-derajatnya dalam surga firdaus. Wa fil lailati isrin, dan di malam ke-20 yu'ta sawabas suhada'i was solihin, Allah memberikan pahala para suhada dan para solihin kepada orang yang melaksanakannya. Wa fil lailatil hadiyati wa ishrin, dan di malam ke-21 Allah banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangun untuknya sebuah gedung daripada cahaya. Wa fil lailatis saniyati aisrina, pada malam ke-22 jaa yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman, min kulli ghammin wa hammin, dari setiap kesedihan dan kesusahan. Mereka akan merasa bahagia, kelihatan paling bahagia di hari kiamat. Wa fil lailati saniyati wa isrin wa fil lailati salisati wal isrina banallahu lahu madinatan fil jannah, dan pada malam ke-23 Allah membangun untuknya sebuah kota di dalam surga. Wa fil lailatir rabi'ati awal isrin kana lahu arbaun wa isruna da'watan mustajabatan, dan pada ke malam 24 ia memperoleh 24 doa yang dikabulkan Allah. Bahwasannya kita tahu cerita daripada Aladin ketika menyuruh jin menggosok-gosok kendinya, kemudian keluar jin. Jin itu hanya memberikan 3 hal kepada Aladin, kemudian dijawab oleh Aladin dan dikabulkan olehnya. Akan tapi ini 24 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghidupkan malam bulan Ramadan yang ke-24. Walhasil, ketika kita berdoa di setiap akhir sholat tarawih, sebenarnya kita sudah melaksanakan doa-doa tersebut yang sudah dirangkum dan diijazahkan oleh para salafun sholeh kita yang mengarang doa-doa tersebut.
Allahumma ja'alna, seperti ini, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, walil faraidil mu'din, walil solatil hafidin, walil zakati fa'ilin, walil ma'in daga talibin, walil afbika rajin, wabil huda mutamassikin, wa anil lagwi mu'ridin, wa fid dunya rahidin, wa fil akhirati raghibin, wal baghi radin, ila akhir. Bahwasanya di dalam doa itu terkandung 24 daripada doa ketika kita memanjatkan doa kepada Allah, dan itu semua akan dikabulkan ketika kita memasuki malam ke-24. Wa fil lailatil khamisati wal isrin, dan di malam ke-25 yarfa'u Allahu ta'ala anhu adzabal qabr. Pada malam ke-25 Allah Ta'ala menghapuskan dirinya daripada azab kubur. Wa fil lailatis sadisati wal isrin, pada malam ke-26 yarfa'ullahu lahu sawabahu arba'ina aman, Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Wa fil lailatis sabi'ati wal isrin, dan di malam ke-27 jaza yaumal qiyamati ala suratikal barukil khatif, ia akan melewati sirat pada hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar. Wa fil lailatis saminati wal isrin yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah, dan di malam ke-28 Allah mengangkat baginya 1000 derajat di dalam surga. Wa fil lailatit tasi'ata wal isrin, dan di malam ke-29 a'tahu Allahu sawaba alfi hijjatin maqbulatan, Allah memberinya pahala 1000 haji yang diterima. Wa fil lailatis salasina yaqulullah, dan di malam ke-30 Allah berfirman, ya abdi kul min simaril jannah waghtasil min ma'il salsabil washrab minal kautsar ana rabbuka wa anta abdi. Subhanallah. Ketika malam ke-30 Allah Ta'ala berfirman, ya abdi, wahai hamba-hambaku, kul min simaril jannah, makanlah buah-buahan yang ada di surga ini, waghtasil min ma'is salsabil, dan mandilah air salsabil, washrab minal kautsar, dan minumlah air yang ada di kautsar. Ana rabbuka anta abdi, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Allahumma ja'alna ya Allah bidukhuli jannatin na'im. Allahumma ja'alna bidukhuli jannatin na'im ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Daripada kita telah mendengar bahwasanya fadilah-fadilah yang ditimbulkan ketika kita melaksanakan sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan, seperti halnya kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dari nikmat-nikmat tersebut, dari pahala-pahala tersebut, seraya tidak mungkin kita mendapatkan hal tersebut karena penuhnya dosa di dalam diri kita. Akan tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah menyatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, maka semua nikmat dan semua pahala yang dijanjikan kepada kita ketika kita melaksanakan sholat tarawih, menghidupkan malam-malam puasa Ramadan, maka semua nikmat itu akan terserap, akan menjadi milik kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian tentang bagaimana kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, diriwayatkan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang beriktikaf karena iman dan ikhlas, maka Allah akan menghapuskan segala dosanya yang telah lewat. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, maka Aisyah juga meriwayatkan karena Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu Nabi telah melakukan juga ya'takiful asrul akhir,
min Ramadhana hatta tawaffahullah. Rasulullah melakukan iktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Subhanallah. Summa takafa azwajuhu ba'dahu wa aytakafna fi buyutihinna walidha qala al-fuqaha yustahabbu lin-nisa'i ayyatakifna min makanihin. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudahnya, yakni mereka beriktikaf di rumah mereka masing-masing. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, diteruskan oleh para istrinya, yang mana mereka para istrinya beriktikaf di rumahnya masing-masing. Dan ini menurut pendapat dari para fuqaha sama halnya beriktikaf di dalam masjid. Karena dengan alasan kaum wanita itu merupakan kaum mustahab untuk iktikaf di tempatnya masing-masing, itu sama halnya beriktikaf di dalam masjid. Sejalur dengan apa yang difatwahkan, yang disabdakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, semoga kita diberikan kelapangan hidayah oleh-Mu sehingga malam-malam bulan Ramadan bisa kita hidupkan, dan berikanlah kesehatan serta kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat, sehingga kita bisa beristiqomah menjalankan ibadah-Mu, menjalankan perintah-Mu, khususnya di bulan Ramadan, sehingga nikmat-nikmat dan pahala-pahala yang Engkau janjikan melalui risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bisa menjadi milik daripada umat Nabi Muhammad, dan bisa menjadi bekal kita, hamba-hamba-Mu, ketika kita berhadapan dengan-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti ketika di 10 malam terakhir kita bisa selalu istiqomah menghidupkan malam-malam-Mu, ya Allah, sampai akhir hayat kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Karim, ighfir lana dzunubana ighfir lana dzunubana ighfir lana dzunubana, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat daripada kajian yang penuh berkah malam hari ini, yang mana kita telah membahas fadilah-fadilah daripada malam-malam bulan Ramadan, khususnya ketika kita melaksanakan sholat tarawih sesuai dengan sabda Nabi, Allah Ta'ala akan memberikan apapun yang tidak mungkin kita pikirkan daripada pikiran kita tidak akan bisa melampaui batas maksimal yang diberikan Allah akan nikmat-nikmatnya kepada kita. Semoga kita mendapatkan pahala-pahala tersebut dan bisa istiqomah dalam menjalankan puasa Ramadan dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.